Oke guys, kita telah review buku Thick Face Black Heart karangan Channing Chu. Oke guys, kita baca buku Thick Face Black Heart. Siapa yang nih tuh mana? Oke guys, kita mau bahas buku Thick Face Black Heart. Jadi kita telah review bukunya ya, buku Channing Chu. Bab 2, persiapan bagi mental baja pantang menyerah. 11 prinsip yang terlupakan. Bunga yang hanya tumbuh sendiri tak perlu mencemburui duri yang tumbuh beramai-ramai. Mental baja pantang menyerah bukan sekedar cara pintar manipulasi untuk kepentingan pribadi Anda sendiri. Ini adalah kondisi alam dari kebersadaan kita. Kondisi ini hilang dari kita karena sekelompok orang yang baik terus-menerus melatih kita dengan semua peraturan bagaimana kita harus berperilaku dan merasakan. Hal itu hilang dari kita karena citra batin telanjur kita ciptakan tentang diri kita sendiri dari harapan, keyakinan, dan orang lain. Meraih kondisi mental baja pantang menyerah pertama-tama berarti mengakui kembali jati diri alam dan diri kita. Lepas belenggu citra batin standar luar. Seorang teman pria yang usianya sudah menginjak 40 tahun lebih mengalami kelebihan berat badan 50 kg sejak usia dewasa. Walaupun pernah berhasil menurunkan berat badannya sekitar 7 kali, selalu saja kembali ke berat semula. Setelah berkonsultasi dengan seorang psikolog, ia baru menyadari apa menjadi penyebabnya. Setiap kali badannya menjadi langsing, ia akan bersikap lebih agresif dan tidak manis dan menyenangkan terhadap orang lain. Sejak kecil, keluarga yang selalu mengajarkan bahwa kebaikan paling bernilai adalah bersikap manis terhadap orang lain. Akibatnya, ia makan berlebihan untuk menekan energi yang berlebihan. Mulai dari kecil telah diajarkan kepada kita bahwa penghargaan tertinggi di dunia ini adalah penerimaan orang lain terhadap kita. Memang mungkin tidak dinyatakan sebagai sikap yang baik dan benar. Kita patuh untuk menyenangkan hati orang tua. Kita giat belajar dan berperilaku baik untuk menyenangkan guru kita. Kita berbagi mainan supaya teman-teman sepermainan menyukai kita. Apalagi apabila kita ingin melakukan dengan cara kita sendiri, maka kita akan dikatakan egois dan nakal. Akibatnya, gagasan tentang baik dan buruk mengacaukan jalan pikiran kita yang masih muda, yang membutuhkan persetujuan orang lain. Padahal, orang mengajari kita tentang kebajikan dan kebenaran juga merupakan korban dari kebingungan yang sama. Ketika kita menginjak dewasa, kian jelas bagi kita bahwa sikap dan menghormati orang lain menjadi persetujuan mereka bukankah cara yang paling efisien untuk maju. Namun, ada beberapa orang meneruskan perilaku tidak efektif ini. Kadang kita bereksperimen dengan bertindak mementingkan diri sendiri. Namun biasanya perilaku tersebut menimbulkan rasa kurang enak dalam batin kita. Akibat penanaman kondisi seperti itu sejak dini. Orang yang menyenangkan semestinya tidak terlalu sering mementingkan diri sendiri. Sekalipun kita tahu bahwa keberhasilan jeripaya kita menuntut ukuran tertentu dan dari self-control ego sistem kita bersikap baik kepada orang lain. Satu-satunya imbalan bagi kita demikian adalah sikap merasa benar sendiri. Memang kebajikan yang agung itu. Demikian halnya dengan kebajikan lain yang tidak mementingkan diri sendiri. Padahal kenyataannya sikap berpura-pura tidak terus terang kita menyamakan kepentingan seolah-olah kepentingan orang lain. Dan kita juga berupaya untuk menggadaikan persetujuan orang lain dengan mengorbankan hak kita supaya kita dapat menerapkan cara kita sendiri. Bahwa kan sering kita membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil. Karena kita enggan menghadapi menantang mereka. Kita juga tidak ingin mengganggu pengertian kita tentang kebaikan dan keburukan yang telah tertanam dengan kuat di dalam diri kita. Sebaliknya, kita menghibur dengan perasaan seakan kita memiliki keunggulan moral tinggi. Setiap kali kita menyenangkan diri kita dengan sendiri dan menyatakan hak kita, berhasil terseret dalam konflik yang mungkin timbul dari hal-hal yang remeh. Bukan karena itu benar, tapi mereka itu gampang. Pil pahit seharga $30.000. Saya pernah belajar bahwa mencoba menyenangkan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Apalagi biaya itu sangat mahal, $30.000.
Jim ada seorang pengusaha sukses di Washington DC. Dalam dunia politik, ia ada seorang tokoh yang cukup disegani. Ia sering meminta menjadi pembicara kabar mingguan tentang politik. Kami saling menyukai satu sama lain. Begitu bertemu, muka ia seorang yang hangat dan memiliki perhatian khusus tentang kebudayaan Asia. Pada suatu saat, Jim melekat ke Portland, Oregon, kota di mana saya tinggal di saat itu. Ia sedang mendampingi seorang kandidat politik dalam serangkaian kampanye. Kemudian kami bertemu untuk makan malam sambil ngobrol, sambil bertanya kepada bagaimana reaksi masyarakat terhadap bukunya yang baru terbit. Ia bercerita bahwa dalam 10 belakangan ini ia mengontrak sebuah perusahaan dolar per bulan dan menerima gudang tawaran tampil di stadion radio kerja keras perusahaan publisitas tersebut. Dengan bangga ia menyodorkan 5 atau 6 halaman ketik kepada saya. Halaman-halaman itu berisikan daftar 5 atau 6 halaman ketik kepada saya. Halaman-halaman itu berisikan daftar program televisi, radio, di mana ia pernah tampil, karena kesan daftar itu pun teliti lebih lanjut. Saya agak terkejut, ternyata penampilan di televisi hanya sekali di Cup TV. Saya hampir tidak percaya mengapa mereka tidak minta berbicara di sebelah stasiun radio dan acara talk show televisi terkenal. Apa saya telah dilakukan perusahaan publisitas itu dengan uang Jim? Setelah kami berpisah, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah mungkin Jim sebenarnya ingin bantu saya? Karena saya telah menjalankan penuh publisitas saya sendiri selama 30 belakangan ini. Saya tidak tahu banyak tentang dunia publisitas. Saya tahu tampil di sebuah program terkenal di mata pemirsa sudah tentu jauh lebih baik daripada tampil di banyak program, namun kurang diminati dan hanya sebagai saingan. Saya pun tahu bahwa sejumlah agen periklanan memang berusaha untuk memenuhi uang kontrak mereka dengan menempatkan pada program-program kecil yang tidak populer di beberapa stasiun radio yang hanya memiliki sedikit pendengar setia. Saya pikir, apa salahnya ya kalau saya membantu kini, apalagi saya punya banyak kenalan yang akan mempertimbangkan rekomendasi saya dengan serius. Keesokan harinya saya menghubungi Jim. Saya katakan bahwa saya ingin menolongnya dengan memberikan sejumlah nama kenalan saya dan ia boleh menyebutnya nama saya sebagai pemberi rekomendasi. Bukan main senangnya Jim. Ia mengucapkan beribu kata terima kasih dan menambahkannya, buku terbaru Anda, The Asian Man Game, akan saya resensi dan suara kabar saya berikutnya. Pada hari berikutnya, telepon saya berdering dan suara Jim ceria terdengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama-nama yang Anda berikan kemarin, katanya menegaskan. Terima kasih kembali, jawab saya. Sama sekali tidak merepotkan. Ia melanjutkan, perusahaan saya menerbitkan buku kecil yang memulat daftar setiap organisasi yang mengaryakan penceramah politik. Saya tahu, saya punya satu, jawab saya menanggapi. Ditambahnya dan diperbarui setiap bulan. Sekarang saya sudah termuat lebih dari 300 nama. Saya tidak begitu yakin kemana arah pembicaraan ini. Mungkin ia ingin menyatakan rasa terima kasihnya dan menghadiahkan hak daftar terkini organisasi itu kepada saya. Namun, ia terus juga berlotes. Tadi saya baru saja memberitahu bahwa Anda betul berhenti berlangganan. Betul, karena saya bersiap-siap untuk pindah rumah sehingga banyak hal yang berantakan. Saya tidak ingin mengecewakan, terpaksa berbohong padanya. Kenyataan sampai edisi ke-6 surat kabar itu masih tetap bernumpuk dan laci meja saya menunggu untuk dibaca, dan saya sudah berniat untuk berlangganan. Dengan cara pura-pura tidak menjadi perasaan saya, Jim langsung mengarahkan pembicaraan dengan apa Anda membayar, kartu kredit atau cek. Tolong kirimkan dulu tagihannya kepada saya. Maaf, saya sedang sibuk dan saya tidak ingin berhenti, jawab saya sengaja mengambilkan arah pembicaraan saat itu. Saya merasa kurang enak sih pada tekanannya untuk segera memperbarui iuran saya, padahal saya tak ingin melakukannya. Tapi saya masih bersikap sopan terhadap. Saya hanya ingin membuat penuntaskan pembicaraan terlepas darinya. Namun Jim malah menekan saya lebih lanjut. Sayang sekali kami tidak akan meresensi hasil-hasil karya mereka yang membuat langganan kami. Jelas ia menginginkan uang saya. Saya ini juga karena saya masih ingin bersikap semanis mungkin. Saya jawab dengan perasaan, enggak kok. Saya hanya bayar dengan kartu kredit akibat saya terpaksa harus membayar $300. Sementara itu saya telah mengumpulkan ribuan dolar untuk daftar relasi saya, telepon, fax, promosi, agen periklanan, benar-benar investasi yang besar. Apalagi saya berikan daftar tersebut untuk menolongnya. Mungkinkah ia tidak menyadari semua ini dan rasa terima kasihnya kepada saya dan wujudkan dengan
paksa membayar uang langganan sebanyak $300. Jelas sekali saya tengah menghadapi seorang praktisi ahli dan dari mental baja. Pantang menyerah. Jim adalah pelaku sejati dari mental baja karena ia sama sekali tak memiliki tenggang rasa atas pendapatnya terhadapnya. Matanya hanya berpusat pada tujuannya, walaupun saya tidak terang-terangan mengatakan bahwa saya sudah tidak punya niat untuk berlangganan lagi. Saya sudah menyampaikan isyarat harus mungkin. Ia berpura-pura tidak mendengar atau tidak memperdulikannya. Ia juga bakal pantang menyerah karena tega membiarkan saya merongoh kantong saya untuk membiayai surat kabarnya. Kebetulan saya sama sekali tak punya tujuan berbisnis dengan sikap manis terhadapnya. Lebih parah lagi, saya belum sempat menetapkan beberapa nilai rekomendasi Porsche saat itu. Saya bahkan memberikannya kepada Jim secara cuma-cuma, seakan-akan daftar tersebut tak ada yang harga sama sekali. Saya sodorkan nama-nama kendaraan saya kepada Jim karena saya percaya bahwa orang yang pada dasar menyenangkan memang suka saling menyenangkan satu sama lain. Sementara itu, Jim hanya sekedar ingin setia terhadap tujuannya dan melangkah terus. Sebaliknya, andai saja hanya memberikan bantuan terhadap tanpa harapan apapun, maka perlakuan terhadap saya tidak demikian menyakitkan. Ketidaknyataan sikap saya yang menyenangkan itu ternyata tidak lebih dari isyarat keliru yang saya gunakan untuk mencoba meraih persetujuan dari Jim. Kita memang dengan jatuh dalam perangkap seperti ini, idealnya memang kita diajarkan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan di antara kita sudah terkondisi untuk memberikan sesuatu disertai harapan. Dalam pertemuan singkat saya dengan Jim, di benak saya sudah terbayang meningkat rekening saya. Padahal pembicara telepon kami itu seharusnya berbunyi demikian. Jim, apakah Anda ingin saya kenalkan pada sejumlah program populer di masa pernah berceramah? Mereka benar-benar berdampak besar terhadap promosi dan penjualan buku-buku saya. Pasti Jim akan berkata, ya, mungkin keharusnya saya lanjutkan. Dalam 3 tahun belakang ini, saya aktif sekali mempromosikan buku saya di beberapa stasiun TV dan radio. Wawasan saya jadi bertambah luas. Dijamin Anda dapat menjual lebih banyak buku untuk sekali tampilan program yang sudah populer di kalangan pemirsa ketimbang bicara dengan ratusan stasiun radio kecil atau program TV yang kurang diminati. Bahkan saya telepon ini untuk merekomendasi Anda dan buku Anda. Berapa kira-kira Anda berani membayar saya untuk ini? Karena saya sudah jelas saat ini saya mendesak terang-terangan. Jim mungkin akan mengatakan bahwa sekarang ia tak berniat untuk membayar saya karena langsung, atau bisa boleh jadi ia akan bertanya, berapa tarif saya dan jasa saya tawarkan ini? Dan saya akan menjawab, Jim, saya tak mau Anda membayar tunai. Saya sarankan sebaiknya kita buat persetujuan untuk saling bertukar jasa. Usul saya, segini hubungan bisnis ini sepadan dengan investasi upaya promosi dalam 3 tahun. Pembawa acara talk show itu punya hubungan yang baik sekali dengan saya. Nilai investasinya saja bisa $1,000. Boleh percaya, boleh tidak. Buku pertama yang saya terbitkan sendiri, The Chinese Man Game, terjual hanya melalui publikasi media saja, tanpa embel-embel jaring distribusi apapun. Hasilnya pendapatan saya mencapai jutaan dolar per tahunnya. Saya kira tarif pertukaran jasa kita cukup $10,000 saja. Bagaimana cukup? Adil bukan? Jika ia tidak setuju dengan $10,000 itu, saya akan terus bernegosiasi. Begitu tarifnya disepakati, kami tak mulai membicarakan sistem pertukaran jasa tersebut. Jasa yang saya inginkan, yang harus ditawarkan oleh Jim, adalah memintanya saya ada speaking engagement karena tarifnya berupa komisi sebesar 30% untuk sekali booking. Agar ia bisa memperoleh uang $10,000, maka ia harus mengupayakan ceramah bagi saya. Seharga $30,000, Jim telah mengajarkan kepada saya sesuatu yang sangat berharga. Bersikap manis demi mendapatkan persetujuan dari orang lain. Bisa jadi sangat mahal konsekuensinya. Ikatan persahabatan yang murni baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis dapat menjadi komoditas nyata. Namun menuntut pengorbanan dukungan tanpa syarat dari kedua belah pihak. Bersikap manis, sesungguh dan agenda rahasia hanya akan mengubah persahabatan mulai menjadi musuh paling kejam karena salah mengharapkan dari masing pihak. Temukanlah keyakinan batin Anda. Banyak di antara kita yang diajarkan untuk memberikan pipi kanan jika seorang menampar pipi kiri, padahal itu bukanlah tindakan yang terbaik. Ada saatnya menerima tamparan orang lain, namun saat pula kita harus membalasnya 2 kali lebih
lebih keras supaya kita tidak kena tamparan lagi. Jika seorang menampar pipi Anda, mungkin Anda akan memberikan pipi yang satu lagi karena beberapa alasan. Mungkin sejak Anda sengaja pernah memahami seluruh arti, walaupun Anda terdorong untuk menamparkan kembali. Anda menahan amarah karena Anda telah diajarkan bahwa kekerasan adalah salah, atau mungkin saja karena Anda merasa takut untuk lebih lanjut memancing amarah lawan. Andai saja Anda terpaksa memberikan pipi kanan, Anda ditampar menurut keyakinan Anda, seperti yang dilakukan Hansen dalam bab terdahulu. Silahkan, tapi jika Anda harus menekan dorongan hati Anda untuk membalas, berarti Anda belum sungguh-sungguh memasrahkan pipi kanan Anda untuk ditampar lagi, tapi semata hanya untuk membiarkan tindakan Anda dibatasi oleh standar orang lain. Pada gilirannya, ini akan menguatkan peran Anda sebagai korban dan tindakan Anda. Jika Anda sengaja memberikan pipi kanan Anda untuk membalas, bukan berarti moral Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Hal ini bisa berarti Anda seorang pengecut. Praktis mental baja, pantang menyerah. Tahu bahwa dengan membalas bukan berarti Anda ada seorang buruk. Ini mungkin juga berarti Anda dengan menghukum tindakan kekerasan ini, Anda berperan sebagai pencipta perdamaian kenyataan. Sebagai besar standar tingkah laku yang telah diterima secara umum, bersikap berubah-ubah, dan penemu wewenang itu sendiri kerap kali adalah individu yang tidak pernah terlepas dari kekurangan, yang dibalik kedok kebijakannya telah menampilkan kelemahan dan ketakutan sendiri. Temukanlah misteri di balik ketegaran pohon ek dan goyangan lembut peruntuhan. Dunia ini terdiri atas suatu keseimbangan yang rapuh, dua kekuatan yang saling bertentangan. Filsafat Asia mengenal sebagai yin dan yang. Segala sesuatu terdiri atas kekuatan ini. Hal-hal yang berlawanan dulu diajar kepada kita, sebenarnya lebih erat berkaitan daripada terlanjur diyakini secara umum. Kedua hal yang bertolak belakang ini bukanlah wujud yang saling berimbang. Keduanya dalam kenyataannya adalah kegelapan akan cahaya, begitu juga kebaikan tidak ada tanpa kejahatan. Kekerasan dan kelembutan muncul di tempat yang jiwanya manusia. Ada dua aspek tindakan manusia, motivasi batinia dan penampilan lahiriah. Tanpa memperhitungkan motivasi batinia, mustahil bagi kita untuk menilai tindakan kita sebagai maupun tindakan orang lain. Seorang yang suci ataupun jahat pun bisa melakukan kejahatan lawan negara karena dua motif penuhnya. Berbeda, Nabi Isa disebutkan di antara dua pencuri karena mereka mengadili tidak dapat membedakan tindakan Nabi Isa dengan kejahatan yang dilakukan kedua kriminal murahan hati. Anda harus memahami bahwa Anda memiliki kekuatan yang bersifat kreatif, destruktif, dan porsi yang seimbang. Kedua saling melengkapi. Akan hal tersebut tidak dapat dinilai berdasarkan standar baik buruk secara umum. Masing-masing memiliki saat-saatnya sendiri. Itu hanyalah bagian dari pengenalan diri Anda dan nasib Anda sendiri untuk mengetahui kapan saatnya melancarkan kekuatan destruktif, mengalami terhadap kekuatan destruktif dan orang lain. Perumpamanya tergoyang melambai dengan ringan dalam hembusan angin. Pohon X berdiri tegak tidak berduming. Hembusan angin yang dahsyat bisa menyumbangkan pohon X tersebut. Namun, hembusan angin yang sangat dahsyat sekalipun tak sanggup menyambut agar rumput yang meliuk gemulai. Praktis ideal mental baja, pantang menyerah. Ada seorang yang bermental baja, pantang menyerah di dalam batinnya. Sementara penampilan lahiriahnya bisa menguasai dan menyesuaikan situasi yang diperlukan saat itu. Ia tidak pernah khusus untuk diri sendiri, seorang yang bisa mengatur bagaimana dia bersikap. Dalam buku Cina 30 strategi 27 menyatakan berpura-puralah menjadi seekor babi untuk memangsa harimau. Menurut konsep tersebut, ada seorang pemburu Asia yang bersiap memburu harimau. Ia duduk dengan tenang dan merenungkan bagaimana cara mudah menangkap harimau ya. Kemudian hal yang dapat disimpulkan adalah menjadikan dirinya sebagai umpan bagi si harimau. Ia pun memakai kulit babi dan menunggu di kelebatan hutan. Saat sang harimau datang, ia akan mengira ada babi yang akan menjadi santapan lezatnya. Begitu sang harimau berada dalam jarak yang sangat dekat dan tembakan si pemburu pasti tak akan meleset, ia pun segera menyerang harimau tadi. Di Asia, para pemburu tidak dinilai karena kepiawaian dalam berburu dan menembak harimau dengan jitu. Dinilai karena buru dan menembak harimau dengan jitu. Namun, lebih karena kekuatan dan kesanggupannya dalam mengatasi hina yang terimanya saat menyamar menjadi babi. Apabila Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda lebih tangguh daripada lingkungan di mana Anda berada, jangan pernah sekalipun melepaskan visi Anda dan meraih kemenangan pada suatu hari nanti. Einstein tahu bahwa seorang yang besar tahu akan kebesaran sebelum orang lain mengetahuinya.
Jika Anda mau melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang berat, sekalipun termasuk ikut arus dan sanggup berbuat apa saja jika perlu melihat seperti babi, maka Anda menang. Lebih lanjut, Anda harus mampu menahan hinaan yang demikian menyakitkan dari orang lain atas kegagalan Anda. Orang yang dapat membuat demikian ditakdirkan menjadi orang besar. Oke, nanti kita lanjut ya. Ini memahami diri sendiri. Oke.